Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal. Saya Muhammad Ansarul Amrudin. Saya kerap dipanggil Arul. Saya mahasiswa semester 2 Jurusan Teknik Sipil Universitas Alwaluyo. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara di Kabupaten Buton, tepatnya di Kecamatan Seroanjo, Kelurahan Kemblong. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memiliki maksud karena memenuhi atau menyelesaikan konsekuensi yang diberikan oleh asisten dosen atas kesalahan yang dibuat oleh kelompok kami. Kemudian video ini dibuat dengan durasi selama 90 menit. Jadi video yang saya buat ini akan berisi penjelasan saya selama 90 menit tentang kebisingan atau laporan kebisingan, atau secara general membahas tentang mata kuliah rekayasa penyihatan lingkungan. Kemudian laporan praktikum tentang kebisingan yang kami buat itu terdiri dari 5 bab, mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian, kemudian bab 4 hasil pembahasan, dan bab 5 penutup. Untuk ketentuan laporan yang kami buat, bab 1 untuk masing-masing anggota kelompok berbeda-beda. Selain daripada itu, satu kelompok sama. Sehingga kemudian saya akan menjelaskan mulai dari bab 1 hingga penutup. Pertama ada pendahuluan saya punya, bab 1. Latar belakang saya punya terdiri dari 4 jurnal yang membahas tentang kebisingan, sumber kebisingan, pengertian kebisingan, dampak kebisingan, dan bagaimana cara menangani kebisingan. Dan selain itu, 4 tadi itu merupakan latar belakang ini diambil dari jurnal, sedangkan 2 paragraf lain itu membahas tentang kesimpulan dan tujuan dilakukan praktikum analisa kebisingan. Selain itu, di bab 1 juga ada rumusan masalah, tujuan praktikum, sampai manfaat praktikum. Di latar belakang, di paragraf pertama saya mengutip isi dari jurnal yang dibuat oleh Rahmawati dan Inka tahun 2023, membahas tentang peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan kebutuhan transportasi yang meningkat, yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kendaraan bermotor khususnya di daerah perkotaan. Dengan meningkatnya mobilitas ini, meskipun mendukung aktivitas ekonomi dan sosial, ternyata juga membawa dampak negatif, membawa dampak atau efek samping yang kurang baik, terutama pada kualitas udara dan tingkat kebisingan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa perkembangan mesin kendaraan bermotor
ternyata berpotensi meningkatkan kebisingan yang jika lebih jauh dapat mengganggu kenyamanan dan berdampak pada kesehatan manusia. Kemudian di paragraf kedua, saya mengutip jurnal yang dibuat oleh Nur tahun 2023, yaitu membahas tentang pengertian kebisingan. Menurut Nur, kebisingan merupakan bunyi atau suara yang bersumber dari kegiatan dalam tingkat waktu tertentu yang dapat menimbulkan penurunan kesehatan dan mengganggu kenyamanan lingkungan. Selain itu, kebisingan juga didefinisikan sebagai suara yang diterima oleh alat indera pendengaran yang ternyata tidak dikehendaki dan bersumber dari alat-alat produksi dan alat-alat kerja pada tingkat tertentu yang dapat menimbulkan gangguan bagi pendengar, seperti gangguan fisiologis, psikologis, komunikasi, dan bahkan menurunkan produktivitas kerja. Kemudian di paragraf ketiga yang membahas tentang dampak yang diberikan oleh kebisingan, saya mengutip jurnal dari Suroto tahun 2021, yaitu membahas tentang kebisingan itu memiliki beberapa dampak, yaitu berdampak pada kesehatan fisik seperti gangguan pendengaran, gangguan tidur, peningkatan tekanan darah, dan bahkan lebih parahnya dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah yang terhubung ke jantung. Kemudian ada dampak pada kesehatan mental selain daripada dampak pada kesehatan fisik. Dampak pada kesehatan mental itu bisa berupa stres, kecemasan, gangguan konsentrasi, iritabilitas, kemudian dampak pada kualitas hidup. Contohnya seperti pengurangan kenikmatan lingkungan atau kurangnya kenyamanan terhadap lingkungan dan gangguan komunikasi. Kemudian dampak kebisingan ternyata juga berdampak pada anak-anak. Contohnya seperti gangguan perkembangan kognitif atau perkembangan anak melalui mentalnya atau pikirannya. Kemudian gangguan emosional dan perilaku. Kemudian ada dampak ekonomi seperti biaya kesehatan dan penurunan produktivitas. Kemudian jurnal terakhir yang saya kutip itu berasal dari Handoko tahun 2022 yang membahas tentang pengendalian atau upaya pengurangan kebisingan yang dapat dilakukan. Menurut Suroto, cara pengendalian atau pengurangan kebisingan yang dapat bisa dilakukan terhadap salah satu sumber kebisingan yaitu dengan media pengantar berbentuk materi atau udara dan manusia yang terkena dampak atau pada ketiga hal tersebut. Caranya untuk melakukan pengurangan kebisingan pada sumber tersebut yaitu dengan memodifikasi mesin dan menempatkan peredam suara pada sumber getaran. Misalnya, bising yang disebabkan oleh bantingan pintu dapat dihindari dengan menggunakan penahan pintu karet busa. Selain itu, pengendalian kebisingan juga bisa dilakukan dengan pemberian penghalang atau pengendalian kebisingan juga bisa dilakukan dengan pemberian penghalang atau pagar yang tidak terputus, padat dan tidak berlubang antara sumber bising dan penerima, sehingga bising yang diterima akan
tereduksi, kemudian suara atau kebisingan yang diterima dapat diminimalisir oleh indera pendengar. Kemudian selain 4 jurnal yang telah dikutip tadi, ada juga tujuan dari praktikum uji kebisingan yang kami lakukan. Praktikum uji kebisingan ini atau praktikum uji kebisingan tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat kebisingan yang terjadi di Jalan Saranani, Kecamatan Mandunga, Kelurahan Korumbah, Kota Kendari. Praktikum ini tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kebisingan di lokasi tertentu, khususnya untuk kami di lokasi pertokoan dan jasa, dengan perhitungan secara sistematis dan menganalisis hasil pengukuran dengan membandingkannya terhadap sumber kebisingan yang berlaku, serta memahami potensi atau dampak kebisingan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Hasil dari praktikum ini, kami harap atau seluruh pelaksana laporan kebisingan mengharapkan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi lingkungan di sekitar dan menjadi dasar bagi upaya mitigasi dan pengolahan kebisingan secara berkelanjutan. Kemudian di samping itu ada juga kesimpulan yang dapat dihasilkan dari serangkaian praktikum ujian nasional kebisingan yang kami lakukan, yaitu kami mahasiswa teknik sipil Universitas Waleo, khususnya dari kelompok 11, melakukan nasional kebisingan untuk mengetahui dan memahami terkait tingkat kebisingan di lalu lintas untuk lokasi secara spesifik. Lokasi secara spesifik kami itu berada di Jalan Saranani, Kecamatan Mandunga, Kelurahan Korumbah, Kota Kendari, tepatnya di depan toko Mujurjaya. Lokasi ini sangat ramai karena merupakan jalur yang dilalui oleh masyarakat setempat. Kemudian juga merupakan daerah pertokoan dan jasa, sehingga pelaksanaan analisa kebisingan pada area ini telah ditentukan dengan menggunakan alat sound level meter dengan yang sesuai dengan SNI 7231 2009, sekaligus membandingkannya dengan standar baku mutu tingkat kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996, dan sekaligus mengetahui bagaimana cara mengendalikan kebisingan yang sudah melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Dan praktikum ujian kebisingan diharapkan mampu membantu mengetahui bagaimana kebisingan bekerja, mempengaruhi lingkungan sekitar lokasi praktikum. Kemudian selain daripada hal-hal tersebut, dari laporan praktikum ini juga memiliki rumusan masalah. Ada perumusan masalahnya, ada 3. Yang pertama itu bagaimana cara menentukan nilai kebisingan dari suatu lokasi menggunakan alat sound level meter sesuai SNI 7231 2009. Yang kedua, bagaimana membandingkan nilai kebisingan yang diperoleh dengan berdasarkan standar baku mutu tingkat kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengendalikan kebisingan yang sudah melalui
atau melewati ambang batas yang telah ditetapkan.